Medan Production. Kali ini kita produksinya berbeda, nggak kayak biasanya. Kalau biasanya kan lebih ke film atau video klip dan semacamnya, tapi kalau kali ini gimana ya, lebih ya jauh berbeda sih. Soalnya ya nomor satu karena waktunya yang nggak ada, karena ya pandemi ini sih. Jadi akhirnya ada beberapa sih dari tim yang memutuskan bahwa gimana kalau kita buat ini semacam podcast lah yang bertema dengan kursi terbalik. Jeng 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 jeng. Hashtag di rumah saja. Jeng. Itu backsound barusan. Oke. Nanti kalau bisa di sini ada bumper 3D kursi terbalik. Tracking. Lalu kita alhamdulillah sekarang kedatangan tamu. Terus saya tamu juga. Oh iya, itu juga. Dari Rofi dulu. Ya, perkenalkan mungkin yang belum tahu, nama saya Abdurrahman Andara Dian. Saya mahasiswa Jember, di mana aja, universitas mana aja. Ini dijelaskan dong. Oh iya. Universitas Saya apa? di universitas. Saya di universitas. Saya di Universitas Jember. Ya, di Universitas Jember. Saya di Jember. Selama pandemi ini gimana Pi? Kesibukannya apa? Kan kalau biasanya kan selain kuliah masih ikut ke lembaga syuting manten lah. Oh iya. Sekarang gimana? Sekarang lembaganya? saya jadi pekerja tetap rebahan. Oh, sudah jadi passion. Iya. Rebahan itu adalah is the passion. Karena emang terkenalnya di Indonesia itu ya rebahan, dan positifnya sekarang yang kaum rebahan itu malah membantu. Iya. Mereka sangat membantu dengan adanya pandemi seperti ini. Harusnya kalian para kaum rebahan itu mengeluarkan passion kalian. Sebagai sudah saatnya Anda mengeluarkan passion kalian. Anda kaum rebahan. Terus kamu apa sih yang kamu rasakan? Kan pasti timbul rasa bosan kan? Iya, sama halnya lah kayak aku gitu kan. Jadi tiap hari di rumah ngapain, buka komputer gak ada project, buka lagi bingung, dan pada akhirnya ya punya pikiran mau buat podcast lah tentang sharing pengalaman. Emang komputer bisa dibuka? Terusnya yang dibuka itu laptop, Pak. Kalau hati Mas, Jeng 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 jeng. Kalau hati tergantung kamu. Bagaimana kamu memberikan kamu berubah. Namanya jadi rohani. jadi apa sih dampaknya menurut kamu itu seberapa besar? Dampaknya COVID itu besar banget sih dampaknya itu, apalagi ke mahasiswa ya. Kayak mahasiswa ini terkena dampaknya dari COVID ini. Satunya kan Uang saku saya nggak dapat. Uang saku nggak dapat tuh. Nggak dapat beasiswa. Jadi kan dampaknya dari pandemi ini ke mahasiswa yaitu salah satunya juga ke kayak misalnya ada mata kuliah yang namanya sinematografi. Yang di mata kuliah itu kan juga ada kayak praktek. Jadi karena pandemi ini kan jadi materi dari mata kuliah itu kan nggak maksimal. Jadi kebanyakan kuliah online gitu loh. Nah, bisa terrealisasi. Nah, itu. Terus pastilah kerasa banget lah bedanya. Apalagi yang berbau dengan seni kan. Biasanya kan kalau berbau dengan seni itu harus dikerjakan dengan langsung. Termasuk air, air seni. Air seni ada termasuk seni. Tolong. Iya. Terus selama di rumah itu kamu nangkepnya pas pelajaran online itu gimana? Kalau nangkepnya sih nggak ya, satunya nggak maksimal juga karena kan juga jauh lah ya. Ya, jadi kayak lebih enak interaksi loh. Kuliah offline. Kalau seperti jasa-jasanya sekarang gimana? Tetap jalan atau gimana?
terakhir kemarin pas pandemi ini sempat ada ada job pas pandemi ini. Nggak boleh menerima job. Nah itu saya Tidak harus boleh. menerima job itu karena saya tidak punya uang. Wah bagus. Sip. Kaum berbahan saatnya Anda menunjukkan passion Anda. Kemarin ada sempat pas pas pandemi ini sempat menerima job manten. Itu pun juga cuma sebentar kan karena emang Itu kan nggak boleh. Itu kamu ngambilnya sebentar emang dari pas briefing dari awal apa itu dadak gara-gara covid ini? Dada. Mau jadi langsung saya nikahkan. Jadi Enggak, maksudnya gini. Nah, paham kan? Itu ya. iya. Terus udah Sudah. langsung. Tapi katanya dengar nih kalau misalkan dalam wabah pandemi ini, dalam masa pandemi ini, katanya kalau untuk kasus yang kebetulan aku kan sekarang nggak lagi nerima nggak weddingan sekarang kan. Oh ya, terus ini belum ini yang tamu Masih tanya dong saya dong, masih tanya. Gitu ya. Masih belum waktunya saya. Sebentar tuh. Masih tanya. kan tapi kan biar penonton itu langsung tahu oh ini gitu loh. Ya saya masih merahasiakan identitas ya karena masih belum berkenalan. Soalnya iya buron. Oh iya lupa. Saya masih buron di sini ya. Jadi kan waktu masa kondisi pandemi ini katanya kalau untuk job yang wedding itu katanya tidak boleh mengadakan resepsi ya. Ya. Benar banget. Tidak boleh mengadakan resepsi. Menurutmu nih gimana? Menurut Rofi ini gimana ketika job-job wedding biasanya kan satu paket nih. Dari akad sampai resepsi. Dan tiba-tiba sekarang ini di masa pandemi tidak boleh resepsi. Iya. Apakah penghasilannya menurun ataukah tetap? Penghasilannya saya tidak bisa menyebutkan karena ya itu. Tapi kalau misalnya di faktor jobnya itu lebih sebentar banget. Jadi bosen. kalau dibayangkan ini Gak seru. penghulu datang, set kamera siap-siap. Iya kamera. Sudah, roll. Saya nikahkan. Sudah. Sudah. Itu tak jobnya. Sedangkan biasanya dari pagi sampai malam Nah itu. Malah kalau sebelum ada pandemi ini kan kita kadang kelelahan. Jadi kita kapan kita istirahat? Sampai capek kadang. Tapi rasanya kalau waktu pandemi ini rasanya kayak gaji buta. Bahaya. Gaji buta bisa capek. Iya. Malah serasa ngapain gitu. Iya, jauh-jauh datang cuma buat nyuting akad. Itu pun gak lama. Cuma saya nikahkan Selesai. Sudah. Biasanya masih ada. Itu emang terbaru dari KUA sebelah mana? Oh iya. Bagianan western itu. Western baratan. Jeng 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 jeng. Jadi Apa? ngomong inilah apa? Selama pandemi ini kayak pembelajaran kan otomatis sudah berkurang. Tapi kalau dalam segi ilmu lah masih bisa masuk apa ya juga berkurang lah. Maksudnya dalam penangkapannya. Berkurang banget sih. Banyak yang berkurang banget. Kayak misal ada mata kuliah umum yang kayak Pancasila sama agama. Yang itu pun harus harus tatap muka kan. Kalau misalnya sinematografi, kalau misalnya dikasih kalau misalnya sinematografi kan ada materi, ada praktek. Kalau misalnya dikasih praktek mata kuliah sinematografi kan masih ada tugas praktek gitu loh. Kalau misalnya kayak mata kuliah umum itu kayak Pancasila, kayak agama, itu pun itu cuma disuruh absen gitu loh. Jadi aku dapat apa absen? Cuma disuruh absen udah. Tapi dapat apa gua? Tapi UKT masih tetap ya. Bagi Anda. Ayo kita mau senjata UKT. Astaga, iya Pak. UKT bayar mahal-mahal cuma dapat Absen ya. cuma dapat. Wahai Bapak. Iya. Cuma dapat fasilitas online dan itu pun harus menyediakan sendiri. HP. Tapi katanya di Universitas Unet itu katanya dikasih kuota ya. Di universitas dikasih kuota sebulan. Itu terjadi konspirasi. Kamu dapat tapi kan kuota. Enggak ngambil. Bayar itu 50.000. Loh, katanya gratis. Itu bukan rata gitu. Rata. Itu sistemnya gini. Unet menyediakan kuota tapi disuruh bayar 50.000. Yang mau itu. Oh.
Oh, itu yang berminat aja. Sekarang bedanya 50.000 dapat berapa giga? Nah itu. Dapat berapa giga? Misalkan dapat 2,5 giga. Beli dia aku udah dapat 4,5 giga di Telkomsel. Promosi. Ya tidak apa-apa, promosi aja gitu. Oh ya udah sekalian. Jangan promosi itu. Apa ini? Maksudnya kita lebih ke santai lah, Iya. serinya santai. Jadi biar kita gak terlalu serius juga. Jadi ya wes kalau ada yang mau diomongin ya kita omongin. Kalau nggak ada ya diem aja. Diem aja. Oh iya, Udah, saya diem. mau bertanya satu. Nama Anda siapa? Oh ya, nama saya Seperti penyusup. Sulaiman Sulaiman bin siapa masih? Nama saya Abdul binti Sulaiman nama saya. Saya kuliah di Universitas Unmu jurusan Fisika Murni. Murni. Jeng 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 jeng. NIM saya 08523. Nomor gitu. Oh iya. Nomor. Tak kira NIM gitu. Jadi selama ini saya gak kuliah kan. Anda kuliah? Ya, saya kuliah online. Nanti Tapi dari kenapa saya semester mulai 1 tadi diem? Kan kalau dalam puasa itu harus menahan emosi, Iya. menahan Iya. besok. Tapi di sini ini diem. Tapi di sini Iya. ini udah mulai tadi Udah buka puasa? jantit gitu udah. Jadi yang pingin tahu nama saya ini Jangan nama ya, aku tahu. Buron dan Nabi Irin. Astaga. Tukut Gak apa-apa ya, nanti tak sensor kan. Ya, nama saya sensor sungguhan. Iya. Ini gak disensor baik. Wah, sensor apa? Nama saya Enggar, sensor. Iya, sensor. Nama saya Enggar, saya pelaku pekerja industri, udah gitu aja. Pelaku Dalam bidang pekerja apa? industri. Dalam bidang sensor lo ya. semuanya sensor itu. Ya sekalian setiap ngomong dari Dalam bidang semuanya. Dalam bidang pabrik syuting bisa dikatakan seperti itu. Tapi sekarang yang ditekuti apa, Mas? Kalau yang ditekuni sekarang lebih ke dunia visual artis. Wah, Beneran? Iya. Wah. kenapa kok dari sinematografi ingin hijrah ke dunia? Karena dari dulu memang saya tidak mau di branding sebagai seorang sinematografer. Kenapa? Ngomong. Ya karena kalau dibilang sinematografer, saya masih respect dari bilang sinematografer daripada dibilang seorang videografer atau fotografer. Nah, ya karena memang mayoritas pekerjaan di kota saya, di kota kita sendiri, itu orang-orang hanya mengenal fotografer dan videografer. Jadi misalkan Mas saya mau bisa fotografer, videografer semuanya dipukul rata. Oh iya. Sedangkan aku pun ya gak mau di branding sebagai seorang videografer atau fotografer. Ya mungkin hanya sekedar pekerjaan tapi gak mau di branding sebagai itu. Kalau duniaku yang sekarang lebih ke dunia visual artis, ya 3D, motion graphics atau animasi ya kayak gitu. Tapi sekarang masih tetap ngambil apa ya sebelum Covid lah. Apa masih sempat ngambil lah beberapa job sinema atau apa? Terakhir aku tahun 2019 terakhir bulan November ngambil job. Ya Itu terakhir banget. Wah, terakhir banget. Tapi dalam perpindahan kayak gitu kan butuh pemikiran yang matang. Ya, Soalnya karena- apa? Kita udah dikenalnya di dunia sinematografi atau dalam hal video wedding lah gitu ya depannya. Tapi kan otomatis kita mau pindah itu ada yang mesen jadwal otomatis. Iya. Jadi kita harus berani merelakan waktu. Memang harus merelakan itu ya. Kadang sempat waktu itu pernah dia, Mas, saya butuh jasa video gini segala macam ceritain. Ya saya bilang, maaf saya nggak terima job lagi. Ya bukan karena saya sombong atau ya masalah budget ya, karena saya memang benar-benar mau meninggalkan, mengurangi Porsi. Nah porsinya di sana. Kadang kebanyakan orang, Mas saya butuh video, butuh foto. Akhirnya ya orang-orang mengenal saya cuma sebagai fotografer dan Ya, videografer. Padahal yang bisa saya lakukan tuh banyak, bukan hanya di bidang foto dan video. Samaannya kayak seni. Jadi tapi di dalamnya seni itu yang dikenal satu orang itu cuma fotografer. Fotografer. Jamnya jatuh. Oh iya. Tahu ya. Oh, Strapnya lepas. apa jam artinya apa? Bio apa? Biostek ya. Makanya. Biostek ya. Biostek. Biostek mereknya. Saya tanya apa barusan? Oh, dalam seni. Samaannya kan orang-orang pada umumnya itu ngecapnya itu andai kan kita
di waktu itu emang lebih banyak jobnya di dunia fotografi atau videografi. Sedangkan itu masuk ke dalam lingkup seni kan. Nah, tapi orang itu mesti matoknya di apa yang dia lihat, maksudnya apa yang nampak lah ke seorang apa ya, kayak ke Mas Enggar lah, ke Rofi, ke pribadi dia gitu. megang kamera dicap dari fotografer. So Sedangkan dia sama punya kemampuan lain gitu loh. kayak aku gitu aslinya ya gimana ya, bukannya sombong atau gimana kan, maksudnya kadang banyak kan setiap baru kenal langsung kayak nama kontak lah yang dikasih Marus FG atau VG. Nah jadi saya sampai sempat beberapa kali saya nyuruh ngubah sampai jangan sampai namaku jangan sampai ada kata fotografer sama videografer. Loh kenapa, kan emang bener gitu, tapi aku mesti bilang ya bener, aku emang apa ya, lebih tepatnya bukan fotografer, tapi soalnya kalau menurutku fotografer itu yang udah apa pengalamannya jauh. Kalau aku cuma sekedar bisa, sekedar mampu gitu. Jadi masih gak jauh-jauh banget. Masih belajar. Jadi masih menurutku pribadi, aku itu masih gak bisa lah apa ya, masih gak pantas dicap fotografer. Mungkin kalau dibilang penggiat seni masih bagus, bisa. Masih bagus dibilang penggiat seni. Jadi lingkupnya masih banyak. Kalau dibilang fotografer sama videografer, saya lebih lebih menolak, lebih gak mau. Lebih rasanya canggung gitu loh di mata orang. Wah videografer, wah fotografer, wah Black Ink. Wah, kau berbahan. Kau berbahan. Saatnya menunjukkan vision Anda. Terus Mas Enggar kan pengalamannya lah, menurut kita kan emang gak ngambil yang ini kan, ngambil yang anggapannya lah baru amat keren lah ya. Dalam tingkatnya Mas Enggar sendiri, menurut sampean tuh, menurut Mas Enggar apa ya dalam videografi itu apa? Menurut pribadi? Tingkat amatir dalam videografi. Enggak, maksudnya videografi lah. Oh artinya videografi menurut sampean pribadi. Videografi itu artinya adalah gambar yang bergerak. Ya betul. Bener nggak? Bener nggak? Pengambilan sebuah gambar yang Bergerak. Nah Itu videografi. Kamu tanya foto juga. Foto itu gambar yang diam. yang bergerak di foto jadi Video. Nah, kalau misalkan foto bergerak banyak jadinya video. Tapi kalau Itu video bukan foto ya. Kasarannya digabungin. Ya. Sama aja seperti timeline. Nah, video berarti adalah timelapse. Timeline ini kenapa jadi fokus pusing ya.